Dek, ini udah boleh di-admit belum ya? Kalau Pak Edwin udah oke aja. Silakan, Mbak. Oke. Gratifikasi dan korupsi ada di mana saja dan kapan saja. Bagaimana kita menyikapinya? Gratifikasi datang karena ada kemauan yang tentunya merugikan. Dia membujuk, sikap kita menolak. Dia merayu, sikap kita tidak tergoda. Dia kukuh, sikap kita harus menghindarinya. Dia selalu mengejar, kita selalu menjauhinya. Dia adalah musuh yang harus kita lawan dengan sikap integritas kita. Yeay, kita juara! Dalam transaksi antara penyedia barang jasa dengan bendahara, ada saja orang ketiga. Korupsi namanya. Bisikan-bisikan dan hembusan akan cuan terus ditebarnya. Sikap kita, yuk kabur! Korupsi selalu berusaha mencari inangnya, dari pelaksana sampai para pejabat yang berkuasa. Sikap kita semua sama, menolaknya. Korupsi jika ditolak saja tidak akan lengah dan kalah. Sikap kita harus melawan dan bersama-sama memeranginya dengan senjata integritas kita. Ucapkan bye-bye dan selamat tinggal, karena gratifikasi dan korupsi tidak mendapatkan tempat di Kemenq kita. Kami anti korupsi, tolak gratifikasi, layani dengan hati, berintegritas tinggi. Kemenq, satu. Kemenq, terpercaya. That bring it back. 내 옆에선 몸이 고장나서 난 어질 또 돌고 돌아오면 전에 없던 너 아님 너만 Trouble like a missed call 비상이 걸려 I'm on that glitch mode. Hey. Ayo, laporkan gratifikasi di sekitarmu pada platform Whistleblowing Kementerian Keuangan, Wise Kemenq dan Sipandu. Kami menjamin kerahasiaan data pelapor dan terlapor akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Mari bersama tolak gratifikasi. Scratch that, bring it back. 내 옆에선 몸이 고장났어
가속 reload 난 어질 또 돌고 돌아 I'm in which mode 전에였던 situation 너 아님 너만 repetition trouble like a missed call 비상이 걸려 버리야 I'm on a glitch mode Gratifikasi dan korupsi ada di mana saja dan kapan saja. Bagaimana kita menyikapinya? Gratifikasi datang karena ada kemauan yang tentunya merugikan. Dia membujuk, sikap kita menolak. Dia merayu, sikap kita tidak tergoda. Dia bersikukuh, sikap kita harus menghindarinya. Dia selalu mengejar, kita selalu menjauhinya. Dia adalah musuh yang harus kita lawan dengan sikap integritas kita. Yeay! Kita juara! Tes, suara saya apakah terdengar dengan baik? Izin Bapak, terdengar Pak. Oke, makasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word that deep. Bitches on the line, and you know gratifikasi tolak. Seluruh layanan KPPN Balikpapan tidak dikenakan biaya apapun. 0 rupiah. KPPN Balikpapan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan layanan secara aksi. Akuntabel. Komunikatif. Santun. Inovatif. Korupsi nol. Gratifikasi I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word that deep. Bitches on the line,
Gratifikasi tolak. Seluruh layanan KPPN Balikpapan tidak dikenakan biaya apapun. 0 rupiah. KPPN Balikpapan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan layanan secara aksi. Akuntabel. Komunikatif. Santun. Inovatif. Korupsi, gratifikasi, I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Better than that. Bitches on the line, and you know. Gratifikasi tolak. seluruh layanan KPPN Balikpapan tidak dikenakan biaya apapun. 0 rupiah. KPPN Balikpapan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan layanan secara aksi. Akuntabel. Komunikatif. Santun. Inovatif. Korupsi, gratifikasi, I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Better than that. Bitches on the line, and you know. Gratifikasi tolak. seluruh layanan KPPN Balikpapan tidak dikenakan biaya apapun. 0. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Satuan Kerja Lingkup KPPN Balikpapan. Sambil menunggu mulainya acara, Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir pada kolom chat, yaitu linktree/KPPN Balikpapan.
Izin Pak Fitra, apakah dapat kita mulai? Sebentar Mbak Dea, mau coba mic dulu. Ini Siap. suaranya jelas nggak kalau begini? Jelas Bapak? Kalau begini lebih jelas nggak? Lebih jelas Bapak. Oke, berarti ini lah. Saya lagi nyoba pakai clip on. Bener gak sih jajan? Oh, tipe-tipe aja ini clip on. Iya, mau lebih jelas ya. Oke, kalau monggo silakan. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala KPPN Balikpapan, Bapak Fitra Riyadian. Yang kami hormati, para pejabat pengawas lingkup KPPN Balikpapan. Yang kami hormati, para operator modul komitmen Satker KL Mitra KPPN Balikpapan. Serta yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berhadir di Room Teams meeting pada pagi hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi implementasi Sakti Modul Komitmen dan Anti Korupsi. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Peserta yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan dan sekaligus penyampaian materi anti korupsi oleh Bapak Kepala Kantor KPPN Balikpapan, Bapak Fitra Riyadian. Yang keempat, penyampaian materi oleh staf seksi MSKI, Mbak Trisnaning Tias Arum, dan Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Joko Dwi Susanto. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, foto bersama. Dan yang ketujuh, penutup. Kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung, agar dapat mengisi link kehadiran yang ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan yang kita ikuti pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus penyampaian materi anti korupsi yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Balikpapan. Kepada Bapak Fitra Riyadian, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dea, saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para operator Sakti, modul komitmen khususnya, maupun para hadirin lain, para pejabat pengawas, serta CSO, serta staf yang ada di KPPN Balikpapan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan waktu, kesempatan untuk dapat menghadiri sosialisasi implementasi Sakti BUN modul komitmen di ini bukan Zoom ya, kita kali ini menggunakan MS Team. Sebagai pembukaan,
sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa KPPN Balikpapan itu dalam mencapai tujuan organisasi kami, yaitu mengelola keuangan negara yang baik, terutama dari sisi pelaksanaan APBN, sudah ditetapkan strategi organisasi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur SWOT. SWOT sudah sering kita dengar ya, ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat atau ancaman. Dari unsur tersebut dihasilkan strategi organisasi KPPN Balikpapan dan Kementerian Keuangan pada umumnya, diantaranya adalah integralisasi sistem layanan berbasis IT, teknologi informasi yang terpusat, yang aman, sehingga mitra kerja percaya atas layanan yang diberikan, kemudian juga mendorong atau mengupayakan sharing knowledge, pelayanan berbasis IT kepada stakeholders, memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar kualitas minimum sehingga diperoleh kepuasan mitra kerja. Nah, selain strategi organisasi, KPPN Balikpapan juga memiliki standar pengukuran kinerja organisasi yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Di dalam perjanjian kinerja terdapat indikator kinerja utama dengan target yang harus dipenuhi oleh KPPN Balikpapan dan menjadi salah satu penentu baik buruknya kinerja KPPN Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, strategi organisasi, perjanjian kerja, indikator kinerja utama merupakan beberapa perwujudan usaha KPPN Balikpapan untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh satuan kerja. Kiranya KPPN Balikpapan dan seluruh satker lingkup wilayah KPPN Balikpapan dapat bekerja dengan baik. Sebagai perwujudan strategi organisasi di atas, salah satunya adalah kegiatan kali ini, yaitu sosialisasi implementasi Sakti Bun modul komitmen. Seperti kita ketahui, aplikasi Sakti terus berkembang. Nah, kali ini ada update yang terbaru, yaitu terkait modul komitmen. Nah, komitmen itu merupakan salah satu step dalam pelaksanaan anggaran yang sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan dimulainya adanya komitmen, maka proses pencairan anggaran itu akan segera dimulai. Dalam modul komitmen itu pada intinya adalah kita mencatatkan komitmen-komitmen yang kita buat dan juga kepada siapa komitmen tersebut, kepada vendor atau kepada supplier atau kepada siapa. Nah, di sini sudah ada update terkait modul komitmen. Pada intinya adalah kita mengintegralisasikan sistem, menyatukan sistem supaya semuanya itu dikerjakan seluruhnya tidak menggunakan hanya aplikasi Sakti saja. Tidak perlu lagi ada email-emailan dan sebagainya gitu ya. Jadi semuanya lebih praktis dan semuanya lebih terdata, semuanya terdata di dalam aplikasi. Dan untuk mengetahui juga apakah penyampaian baik supplier maupun kontrak itu apakah sudah diterima oleh KPPN pun dapat mudah diketahui dengan adanya update aplikasi Sakti modul komitmen. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber-narasumber berikutnya terkait apa saja sih update ada di dalam aplikasi Sakti Bun modul komitmen. Nah, tapi sebelum kita mulai ke update aplikasi komitmen, mungkin di sini kita juga ada baiknya mengetahui bagaimana kondisi APBN kita. Mungkin ya di KPPN Balikpapan supaya kita tahu gitu kan ya. Sebetulnya kita itu terutama tapi umumnya di KPPN Balikpapan sebetulnya sih sudah berapa sih realisasi APBN yang telah dilakukan. Mengingat sekarang itu tidak terasa sudah bulan Agustus ya. Itu sudah bulan ketiga. Bulan ketiganya pun sudah di tengah-tengah. Artinya kita tinggal menyisakan 4 bulan lah, 4,5 bulan lah kita dalam melaksanakan APBN. Nah, mari kita lihat slide. Nah, di sini bisa kita lihat untuk total total pagu anggaran yang ada di KPPN Balikpapan. Mungkin slide ya. Ya ini ya. Dari total pagu yang dikelola KPPN Balikpapan 18,9 triliun.
Nah, dari 18,9 triliun itu untuk realisasi sampai dengan kemarin per 31 Juli itu sudah atau baru ya? Izin Kayaknya Bapak, baru ya, mungkin mic-nya 6 triliun. Nah, masih sisa 12,7 triliun, artinya secara persentase total yang sudah itu baru 32,4%. Nah, kurang jelas ya. Dilepas saja ya. Oke. Nah, untuk belanja pegawai dari pagu 1,4 triliun itu sudah realisasi 873 miliar atau sudah 60% ya kalau untuk belanja pegawai itu sudah track. Kemudian belanja barang dari 1,5 triliun terrealisasi 653 triliun atau 43%. Ini kalau jadi tingkatkan, nah ini yang perlu menjadi perhatian belanja modal dari 10,7 triliun triliun, nah, secara persentase masih 17,8%. Jadi PPN Balikpapan untuk tahun ini tahun 2023 ada satu selain menyalurkan APBN ke instansi pemerintah pusat juga menyampaikan APBN ke instansi pemerintah daerah dalam bentuk transfer. Transfer ini kepada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir, Kabupaten PPU, serta 5,2 triliun, sudah terrealisasi sebesar 2,6 triliun, artinya secara persentase 51,5. Nah, mungkin dari press release APBN ini kita bersama kita melihat bahwa ada yang sudah on the track, ada yang kelihatannya masih perlu kita push lebih kencang lagi ya, terutama yaitu di sini dalam bentuk belanja modal. Nah, salah satunya juga adalah begitu kita selesai mengadakan kontrak pengadaan modal maupun yang lainnya, maka segera dalam modul komitmen sehingga bisa dilakukan pencairan atau tahap pelaksanaan anggaran berikutnya. Demikian untuk press release APBN. Nah, sebelum kita menutup acara, tadi kita juga sebagai sarana untuk menyebarkan virus, maka di sini ada materi terkait digratifikasi. Monggo silakan materi gratifikasinya. Mohon izin sebelumnya Bapak, ya. Suaranya kurang jelas Bapak. Kurang jelas ya? Caranya? Suaranya pakai itu ya? Oke. Oke, tes apakah suara saya sudah baik? Lebih baik Bapak. Oh, masih belum terdengar? Gerasak terus. Masih Gerasak ya? Dengar Pak. Tetap yang ini. Ya. Oke. Tes.
Apakah suara saya sudah bagus? Sudah, Bapak. Silakan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Kami lanjutkan lagi terkait pengendalian gratifikasi. Jadi, apa sih definisi gratifikasi di dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK? Jadi gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, meliputi uang, barang, rabat atau diskon-diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, kita sebagai pegawai negeri itu harus menolak semua adanya gratifikasi. Dan kalaupun ada gratifikasi yang diterima, nah itu kewajiban kita adalah harus melaporkannya. Jadi baik gratifikasi yang diterima atau ditolak, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, maka wajib juga untuk dilaporkan. Nah, ada juga slide sebelumnya, sebetulnya ada gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan. Coba yang slide sebelumnya. Nah, ada gratifikasi itu yang ternyata tidak perlu dilaporkan. Atau pemberian ya, ada pemberian yang tidak perlu dilaporkan. Yaitu yang pertama adalah gratifikasi atau penerimaan itu yang istilahnya itu bersifat umum, ya kan ya. Artinya adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. Ini yang dimaksud dengan berlaku umum. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup di masyarakat, kemudian juga dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramah tamahan, serta yang paling penting di bawah ini adalah tidak terdapat konflik kepentingan. Selain tidak terdapat konflik kepentingan, dan memang tidak dilarang di dalam aturan internal masing-masing satker atau masing-masing KL. Apa sih contohnya gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan? Yang pertama adalah pemberian dari yang keluarga, yaitu kakek, nenek, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu gitu kan. Tapi yang sah dan yang penting tadi ya, tidak terdapat konflik kepentingan. Nah, itu yang penting. Kemudian ada juga keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Pemerintah juga sudah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia, ada juga sukuk. Nah, itu kalau kita mendapatkan dari situ itu tidak dianggap sebagai gratifikasi. Atau manfaat dari koperasi. Kita di kantor kan ada koperasi ya. Nah, kalau kita ada manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau yang sejenis, kita mendapatkan manfaat bagi hasil, maka itu tidak gratifikasi. Tapi ingat satu lagi di sini yang penting adalah yang berlaku umum. Tadi apa definisi berlaku umum? Adalah prinsip kewajaran, kepatutan, dan berlaku untuk semuanya. Untuk semuanya artinya apa? Kalau semuanya dapat, kita dapat, ya berarti tidak gratifikasi. Tapi kalau yang lainnya tidak dapat, misalnya tidak dapat manfaat dari koperasi, kita dapat, nah itu maka tidak sudah menyalahi kriteria berlaku umum, maka kita bisa dianggap sebagai tidak. Tadi unmute. Izin Bapak. Boleh di-unmute dulu Bapak. Oke. Sudah nggak unmute ya? Oke, ternyata Sudah, yang Pak. Ya. Oke. Nah, jadi
ada satu kriteria gratifikasi yang mungkin sering terjadi di kita. Apakah ini gratifikasi atau tidak? Yaitu yang terkait yang dalam ranah adat istiadat kebiasaan dan norma hidup di masyarakat. Nah, kalau di kita itu sesama rekan kerja itu kan biasa kayak memberikan sesuatu dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan atau ulang tahun gitu kan ya. Itu tidak dianggap sebagai gratifikasi apabila nilainya baik dalam bentuk uang atau bentuk barang yang paling banyak itu senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang. Dan nah ada dannya ternyata di sini gitu kan ya. Dan dengan total pemberian tidak melebihi nilai Rp1 juta. Kemudian artinya kalau di total selama 1 tahun pemberian satu orang tersebut kepada satu orang lainnya rekan kerja itu tidak boleh lebih dari Rp1 juta. Nah, sedangkan kalau pemberian sesama rekan kerja, kan kita juga sering memberikan sama rekan kerja, tapi tidak ada eventnya, maksudnya bukan dalam rangka pisah sambut, pensiun dan atau mutasi jabatan dan sebagainya, itu maka nilainya paling banyak sebesar Rp200.000 per orang per kepada pemberi dan secara total setahun juga tidak boleh melebihi sebesar Rp1 juta. Nah, sebenarnya ada lagi beberapa kriteria yang pemberian-pemberian yang bisa kita terima dan tidak merupakan gratifikasi. Oke, next slide. Nah, kenapa sih kita sangat anti gratifikasi? Nah, karena gratifikasi itu ada dampak negatifnya yang dirasakan oleh yang pertama pemberi atau vendor atau rekanan. Apabila gratifikasi itu ketahuan gitu ya, maka vendor tersebut akan menjadi kita masukkan sebagai daftar hitam dan menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap kredibilitas vendor tersebut. Kemudian bagi penerima pegawai negeri baik KPA, PPK atau Pokja bisa terkena hukuman disiplin bahkan hukuman penjara, kemudian juga menghilangkan kepercayaan publik terhadap Satker. Sedangkan bagi masyarakat sebagai pengguna hasil pekerjaan, maka bisa saja tidak puas terhadap hasil pekerjaannya dan bahkan bisa saja mengancam keselamatan pengguna hasil pekerjaan. Next. Nah, di sini ada yang menarik ini ya, apa perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Nah, ini kenapa gratifikasi itu sangat lagi booming ya, karena kalau suap itu sifatnya transaksional, ada meeting of mind. Artinya antara pihak yang memberi dengan yang menerima ada tujuannya apa sih memberikan suap? Apa yang ingin diterima? Sedangkan kalau pemerasan ini memang meminta dengan paksaan, baik halus atau kasar, dan inisiatif dari pemberi layanan. Nah, sedangkan kalau gratifikasi ini tidak ada meeting of mind dan tidak perlu transaksional, jadi hanya sekedar memberikan kayak semacam apa ya, semacam menanamkan budi gitu kan ya. Nanti suatu saat diperlukan, maka baru semacam meminta balas budi gitu kan ya. Jadi niat jahat itu belum ada pada saat memberi atau menerima, namun akan dianggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja. Jadi gratifikasi itu kayak semacam apa ya, silent killer lah sebetulnya ya, atau bisa juga bilang tadi ya memberikan utang budi. Nah, ini yang kadang-kadang justru malah dengan sifat ketimuran kita malah sulit menolak pada saat si pemberi gratifikasi itu pada saat meminta balas budinya gitu kan. Nah, ini sehingga gratifikasi itu memang betul-betul harus kita tolak gitu kan. Karena ini sangat kadang-kadang tidak terasa gitu kan ya pada saat menerimanya, sehingga diaturlah tentang gratifikasi. Next. Nah, apa sih sanksi untuk hukumannya? Ternyata hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Itu bagi orang yang memberi. Nah, sedangkan bagi gitu kan ya, untuk PNS yang menerima, pidananya adalah penjara bisa sampai seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan
pidana dendanya dari 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Jadi sanksi hukumannya ini hukuman berat ya. Oke, next. Nah, untuk Kementerian Keuangan khususnya KPPN Balikpapan, bagaimana kita untuk mencegah terjadinya gratifikasi, maka kita menggunakan yang namanya WISE gitu kan. Aplikasi WISE itu bisa digunakan oleh para pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat sebagai pelapor. Kemudian pelanggaran gunanya adalah pelanggaran itu cepat atau lambat pasti akan diketahui, dan aplikasi WISE ini saluran pengaduan sebagai early detection awal perbaikan. Jadi kalau ada yang melaporkan berarti ada deteksi, ada warning, ada yang perlu diperbaiki, serta saluran pengaduan sebagai deterrence. Next. Apa saja sih yang bisa dilaporkan oleh masyarakat ke aplikasi WISE? Yaitu semua pelanggaran dilakukan oleh pegawai kami sebagai Kementerian Keuangan. Jadi, dan yang pelanggaran-pelanggaran yang masih menjadi kewenangan Kementerian Keuangan untuk menanganinya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu apabila melihat ada pelanggaran dilakukan oleh pegawai kami untuk melakukan pelaporan. Contohnya adalah pendugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan penerimaan uang, dugaan pemerasan, dugaan penyimpangan dalam Perjadin atau PPJ. Next. Nah, ini saluran pengaduan di aplikasi itu bisa ada 6, bisa menggunakan situs WISE, ada di www.wise.kemenq.go.id, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan email atau surat, atau aplikasi juga Prime Kemenq 1, atau menggunakan saluran UKI kami. Nanti di akhir slide ada saluran-saluran tersebut. Next. Dan di sini juga kami mengharapkan ya agar pengaduan itu tidak disampaikan melalui media sosial. Kenapa jangan melalui media sosial? Yang pertama, karena kami telah menyediakan saluran resmi pengaduan Kementerian Keuangan dan sistem pengendalian 3 lini. Kemudian apabila melalui media sosial maka kerahasiaan tidak terjamin, juga tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor, dan yang keempat kadang-kadang isunya tidak fokus pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Next. Ini adalah proses pengelolaan WISE. Setelah penerimaan pengaduan, maka akan dianalisa apakah akan diselesaikan oleh unit kepatuhan internal atau sampai hingga ke audit investigasi. Oke, next. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya pikir sudah cukup ya. Selamat mengikuti sosialisasi update modul komitmen. Semoga dengan adanya update modul komitmen ini dapat memperlancar pelaksanaan anggaran kita, dan dengan adanya sosialisasi anti gratifikasi, maka kita bisa bersama-sama memberantas korupsi. Dan semoga kegiatan kita ini mendapatkan berkah setelah kita mendapatkan pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Fitra atas sambutan dan penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Mbak Naning selaku CSO dan Bapak Joko Dwi Susanto selaku Kepala Seksi Pencairan Dana. Untuk Mbak Naning terlebih dahulu, dipersilakan. Izin bisa Pak Joko terlebih dahulu ya yang menyampaikan materinya. Boleh Mbak. Silakan untuk Pak Joko untuk menyampaikan materinya. Suara saya terdengar ya?
Terdengar, Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fitra Riyadian, Kepala KPPN Balikpapan. Yang saya hormati Pak Erwin, selaku Kepala Seksi MSKI. Dan Mbak Naning, Mbak Galo, dan seluruh peserta sosialisasi modul komitmen ya, modul komitmen untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, yang kemudian dengan kesehatan kita itu kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat ya, sebagaimana dalam ajaran agama saya selalu menekankan bagaimana kita ini menjadi manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan tadi semangat kita adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk lingkungan kita. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan materi terkait dengan tema kita saat ini terkait dengan modul komitmen ya. Saya share screen. Share screen. Sudah terlihat di layar belum ya? Gimana caranya ya? Sudah, Pak? Oh, sudah. Sudah terlihat, Pak. Materinya sudah ya, terlihat ya. Cuma sayanya yang hilang lagi, bisa. Pak. Oh, hilang lagi. Ini sudah? Ya. Nah, sudah terlihat, Bapak. Ya. Jadi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, baik itu terkait dengan penyampaian SPM ya, kemudian penyampaian pendaftaran supplier, dan juga penyampaian data kontrak, serta juga terkait dengan SKPP ya. Semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Hari ini, pagi ini kita akan lebih fokus pada bagaimana kita menyampaikan supplier dan pendaftaran kontrak gitu ya. Jadi kalau pada biasanya ya, yang selama ini kita lakukan pendaftaran supplier maupun kontrak itu melalui portal Sakti ya. Jadi terpisah dari aplikasi Saktinya gitu. Padahal kan kita ingin bahwa sekalian saja gitu ya, tidak perlu membuka layar-layar yang lain gitu ya, cukup dengan satu layar yaitu aplikasi Sakti, maka kita sudah bisa melakukan banyak hal di situ, termasuk tadi ya penyampaian supplier maupun pendaftaran komitmen, pendaftaran kontrak gitu ya, lewat portal Sakti. Kemudian juga masih menyampaikan lewat email gitu ya, terkait dengan resum supplier maupun resum kontraknya atau karwas kontraknya, sebagai lampiran dari ADK kontrak atau ADK supplier yang dikirim. Nah, kita saat ini tengah memfasilitasi gitu ya. Rencananya fasilitas ini akan dibuka di Senin ya, mulai Senin ya, Senin depan ini. Namun kita tunggu saja apakah memang rencana dari kantor pusat kami untuk memberi layanan penyampaian pendaftaran supplier maupun pendaftaran kontrak melalui Sakti, modul komitmen itu sudah bisa dijalankan. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum adanya pendaftaran supplier maupun kontrak ya lewat Sakti modul komitmen, itu sebelumnya dokumen pengiriman dikirim terpisah dengan ADK. Jadi ADK-nya lewat portal Sakti, terus
dokumen pendukungnya seperti resume supplier ya, kemudian resume kontrak atau karwas kontrak itu dikirim melalui email. Nah, sesudahnya nanti diharapkan dokumen pendukung dikirim bersamaan dengan ADK. Jadi di Sakti nanti kita akan mengirim ADK sekaligus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya tadi. Kemudian yang kedua, PPK melakukan review dokumen pendukung di luar Sakti. Nah, jadi PPK ketika membuat merekam supplier maupun merekam menyetujui pendaftaran kontrak itu secara terpisah itu masih harus melihat dokumen pendukungnya di luar Sakti pada saat proses pengiriman ke KPPN. Nanti PPK melakukan review dokumen pendukung itu melalui Sakti. Jadi sekaligus. Kemudian yang ketiga, KPPN unduh ADK melalui portal Sakti. Ya karena memang pengiriman ADK-nya melalui portal Sakti, otomatis KPPN mengunduhnya lewat portal Sakti. Nah sekarang ya nanti ini rencananya itu KPPN akan mengunduh ADK-nya ya melalui Sakti yang sebagai BUN gitu ya, sebagai bendahara umum negara. Yang keempat, lampiran tolakan tidak dapat dipantau pada Sakti. Nah, jadi baik itu portal Sakti maupun Saktinya sendiri ya, itu tidak ada notifikasi bahwa pendaftaran supplier maupun pendaftaran kontrak itu ditolak ya. Nah, untuk yang akan datang ini lampiran tolakan dapat dipantau pada Sakti. Jadi ada semacam validasi ya yang nanti akan menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa apakah nanti pendaftaran supplier maupun kontraknya itu diproses selanjutnya atau ditolak gitu ya. Kemudian yang kelima, informasi tolakan ADK hanya dari SPAN. Jadi sebelumnya penolakan pendaftaran ADK supplier maupun kontrak itu hanya bisa terbaca dari SPAN. Gitu. Nah sekarang informasi tolakannya itu nanti akan bisa dibaca melalui Sakti maupun SPAN. Kemudian yang keenam, belum ada validasi data supplier dan data kontrak dalam proses ketika membentuk ADK. Jadi proses validasi yang di sini yang dimaksud adalah validasi terkait dengan apakah data supplier maupun kontrak itu disetujui oleh KPPN atau tidak gitu ya. Nah, untuk yang akan datang itu melalui Sakti ada validasi data supplier dan data kontrak dalam proses ketika pembentukan ADK. Jadi dengan yang nomor 6 ini Bapak Ibu belum bisa memproses atau menggunakan data supplier ini atau data kontrak ini ketika di KPPN belum diproses gitu ya. Jadi belum ada tindak lanjutnya, maka data supplier maupun data kontrak ini tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Jadi mungkin itu ya perbandingan antara yang selama ini dan yang akan datang ini yang direncanakan menggunakan modul komitmen. Nah, alur proses ADK modul komitmen Sakti ya. Alurnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari operator modul komitmen itu melakukan rekam data baik itu supplier maupun kontrak ya. Kemudian mengupload data dokumen pendukung. Ini semuanya dilakukan di Sakti ya, di Sakti. Kemudian melakukan perekaman dan upload dokumen pendukungnya. Ini si PPK itu mereview hasil perekaman dan dokumen pendukungnya. Apakah memang sudah benar dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran supplier maupun kontrak itu sudah dilampirkan. Nah, ketika
sudah benar ya PPK akan menyetujuinya ya. Dan itulah kemudian terbentuk ADK yang terkirim melalui Sakti tadi ya. Kemudian di KPPN itu akan muncul ya sebagai pendaftaran supplier maupun pendaftaran kontrak ya. Nanti akan dilihat oleh petugas FO ya, petugas FO kami yang kemudian mendownload ADK dan dokumen pendukung tersebut. Nah, ketika dirasa bahwa itu benar, maka itu akan diteruskan ke MO ya, ke middle office kami ya. Ada petugas middle office kami. Nah, ketika itu benar ya, maka akan diteruskan menuju ke kepala seksi ya, kepala seksi. Dalam hal ini mungkin saya ya, sebagai kepala seksi pencairan dana. Nah, ketika saya memvalidasinya, apakah ADK dan dokumen pendukung itu sudah benar, maka saya akan meneruskan ya, menyetujui pendaftaran supplier maupun kontrak tersebut gitu ya. Jadi itu secara singkat alur dari penerimaan pendaftaran supplier maupun pendaftaran kontrak yang ada di modul komitmen Sakti gitu ya. Sehingga diharapkan tidak dengan demikian proses yang selama ini ya melalui media lain ya, yaitu portal Sakti maupun maupun email itu sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi kami berharap nanti apabila memang sudah muncul menu di modul komitmen Sakti, itu Bapak Ibu sebagai PPK atau operator modul komitmen itu sudah bisa memproses pendaftaran supplier maupun pendaftaran kontraknya melalui aplikasi Sakti. Jadi tidak lagi mengirim melalui email ya, tidak lagi mengirim melalui email. Nah, memang ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam hal ini, di mana untuk supplier ya, untuk supplier ini kami berharap ya penyampaian supplier ini tidak bersamaan dengan SPM-nya gitu ya, dengan SPM-nya. Jadi pastikan dulu bahwa sudah ada validasi bahwa supplier yang dikirim oleh Bapak Ibu itu sudah divalidasi oleh KPPN, disetujui oleh KPPN, baru kemudian mengirim SPM-nya gitu ya. Sehingga kebenaran dari SPM-nya itu bisa diyakini ya, karena menggunakan supplier yang sudah divalidasi oleh KPPN. Demikian juga kalau bisa ya intinya jangan bersamaan gitu ya. Pastikan dulu itu sudah divalidasi oleh KPPN. Kemudian yang kedua terkait dengan kontrak. Ya, kontrak ini juga demikian juga ya, pengiriman pendaftaran kontrak ya, yang disertai dengan karwas serta resum kontrak itu kami berharap itu bisa disampaikan satu hari H-1 dari batas gitu ya. Kita ketahui bahwa batas penyampaian pendaftaran kontrak baik itu pendaftaran yang baru maupun adendum kontrak itu 5 hari dari tanggal kontrak atau tanggal adendum. Jadi kalau bisa ya, bukan kalau bisa, ini kami sangat berharap itu dilakukan maksimal itu H-1 dari batas akhir. Jadi hari keempatnya setelah tanggal kontrak itu maksimalnya. Ya kalau terpaksa ya nggak apa-apa ya, kalau namanya terpaksa ya. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan dan juga ada kelonggaran, itu sangat kami hargai Bapak Ibu bisa menyampaikan maksimal H-1 gitu ya, dari batas akhir penyampaian data kontrak kepada KPPN. Itu barangkali yang saya sampaikan terkait dengan modul komitmen ini. Ya.
Kemudian saya juga ingin menyampaikan satu hal lagi ya. Nanti terkait dengan modul komitmen ini akan banyak disampaikan oleh Mbak Naning ya, untuk yang lebih detail teknisnya terkait dengan bagaimana di modul komitmen saktinya. Nah, untuk berikutnya ini saya ingin menyampaikan ND ya, nota dinas yang baru-baru ini kami dapatkan dari kantor pusat terkait dengan penyampaian hard copy. Ya. Saya izin share screen ya. Mana ya? Sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jadi mekanisme pengiriman SPM, SP3B BLU, kemudian MPHL BJS, kemudian atau SP2HL ya, atau SP4HL atau APDPL, SKPLC pada masa transisi endemi coronavirus disease 19. Jadi Bapak Ibu, memang secara aturan ya dulu ya pada masa pandemi COVID ini penyampaian SPM ya atau SP3B untuk SP3BLU ya itu disampaikan ke KPPN ya, harus tetap disampaikan ke KPPN. Nah, setelah adanya PMK 210 ya, PMK 210 tentang tata cara pembayaran pelaksanaan anggaran belanja, anggaran pendapatan dan belanja negara itu punya pengecualian ya, pengecualian. Jadi untuk satuan kerja yang setelah menerapkan TTE ya, tanda tangan elektronik ya, maka kewajiban menyampaikan dokumen hard copy itu tidak perlu lagi disampaikan ke KPPN. Jadi penyampaian hard copy SPM itu hanya berlaku bagi satuan kerja yang belum menerapkan tanda tangan elektronik. Ini baru berlaku sejak berlakunya PMK 210 ya, Bapak Ibu ya. Jadi apabila ada satuan kerja yang di tahun 2022 ya, tahun 2022 masih belum menyampaikan hard copy-nya kepada KPPN, maka kami mengharapkan sekali hard copy SPM dari Bapak Satuan Kerja Bapak Ibu itu segera saja disampaikan ke KPPN gitu ya. Untuk yang baik itu yang menggunakan TTE tahun 2023 maupun yang belum menggunakan TTE ya, sampai sekarang gitu ya. Untuk yang tahun 2022 ke bawah itu ya. Nah, tahun 2023 ini kan memang ada pemberlakuan TTE gitu ya. TTE baik itu piloting 1 maupun piloting 2 itu yang belum menerapkan TTE maka masih diwajibkan untuk menyampaikan hard copy SPM. Hard copy SPM. Nah, kapan penyampaian oleh Satker? Penyampaian hard copy SPM itu dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk bulan Juli ya, SPM yang sudah disampaikan lewat Sakti, soft copy-nya lewat Sakti, maka hard copy-nya wajib disampaikan maksimal tanggal 20 di bulan Agustus gitu ya. Untuk yang bulan Juli ya. Apalagi bulan-bulan sebelumnya tentunya harusnya sudah dikirim ya, sudah dikirim gitu ya. Nah, tata caranya adalah
PPSPM mencetak daftar SP2D per Satker secara bulanan. Jadi PPSPM ya, itu mencetak daftar SP2D per Satker secara bulanan melalui aplikasi Omspan. Sehingga nanti akan muncul daftar SP2D per bulan ya. Seperti bulan Juli ya. Maka akan muncul sesuai dengan daftar yang ada di Omspan itu gitu ya. Caranya adalah buka Omspan dengan user masing-masing, kemudian pilih menu pembayaran, kemudian modul pembayaran, kemudian menu daftar SP2D per Satker ya. Per Satker, kemudian menu filter, masukkan periode bulan berkenaan. Jadi misalnya dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli ya. Nah, itu akan kemudian menu kirim, maka itu akan muncul daftar SP2D di bulan Juli ya. Nanti kemudian di-download ya, di-download dalam bentuk PDF serta dicetak ya. Kemudian PPSPM melengkapi hard copy SPM-nya gitu ya, berdasarkan daftar SP2D yang dicetak di Omspan tadi ya, melalui Omspan. Nah, nomor SPM itu adalah 5 digit angka pertama pada kolom nomor invoice. Jadi di kolom invoice, di daftar yang dicetak dari aplikasi Omspan itu ada kolom namanya nomor invoice. Nah, nomor SPM-nya itu adalah 5 digit pada kolom nomor invoice. Kemudian PPSPM membuatkan surat pengantar sesuai format. Kemudian KPA menandatangani dan menyampaikan surat pengantar dilampiri dengan daftar SP2D per Satker dan hard copy SPM ya. Jadi surat pengantar dari KPA nanti itu dilampiri dengan daftar SP2D yang dicetak dari Omspan ya, yang dicetak dari Omspan serta hard copy SPM-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendata dari daftar SP2D itu ya, yang dicetak dari Omspan tadi, SPM mana sesuai dengan daftar yang ada di daftar SP2D Omspan tersebut. Tentunya beserta dokumen pendukungnya ya, beserta lampiran-lampirannya yang asli, yang cetakan asli, tanda tangan asli juga gitu ya. Kemudian menyampaikan surat pengantar dilampiri dengan daftar SP2D per Satker dan hard copy beserta dokumen pendukungnya ke KPPN dilakukan secara langsung melalui petugas Satker. Jadi Satker bisa menugaskan petugasnya langsung ke kantor kami dan menyerahkan ke petugas front office kami. Kemudian melalui sarana pengiriman, baik itu pos maupun ekspedisi, itu boleh juga. Jadi bisa mungkin yang dari PPU maupun pasar bisa mengirimnya lewat pos atau ekspedisi. Atau melalui sarana pengiriman lainnya. Ya, mungkin bisa gimana caranya lah supaya SPM atau SP2D-nya tadi, daftar SP2D-nya nyampe kepada KPPN secara tepat waktu sebelum tanggal atau maksimal sebelum tanggal 20. Jadi ini alurnya. Dimulai dari PPSPM mengirim SPM secara sistem menggunakan Sakti. Jadi PPSPM kan akan mengirim SPM-nya kan melalui Sakti gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya tentunya gitu ya. Sesuai dengan tagihan yang memang harus disampaikan ke KPPN. Kemudian berdasarkan itu tentu sudah ada daftar SP2D. Nah, itu bisa dicetak melalui Omspan gitu ya. Melalui Omspan. Kemudian cetakannya dalam rentang 1 bulan ya, dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, tanggal 31 atau tanggal 30. Ya. Kemudian melengkapi hard copy dokumen tagihan dan dokumen pendukung. Nah, kemudian setelah itu memverifikasi daftar SP2D itu dicocokkan dengan SPM dokumen-dokumen pendukungnya gitu ya. Apakah di daftar itu sudah cocok gitu dengan hard copy-nya gitu ya. Kalau sudah cocok maka menggunakan membuatkan surat pengantar
yang nanti ditandatangani oleh KPA. Nah, setelah semuanya sudah siap, maka dikirimlah ke KPPN. Nah, ini adalah contoh surat pengantarnya. Yang menandatangani adalah KPA. Jadi kalau selama ini yang menandatangani ada yang PPSPM, ada yang KPA, maka di sini melalui nota dinas dari kantor pusat kami itu mewajibkan untuk yang menandatangani adalah KPA-nya, ya, KPA. Jadi kami sangat berharap karena memang dokumen pembayaran itu sangat penting, ya. Bahkan baru bisa dimusnahkan itu setelah 15 tahun kalau nggak salah itu. 15 tahun baru bisa dimusnahkan. Nah, kalau sekarang barangnya aja tidak ada, terus gimana mau dimusnahkan? Sudah musnah dengan sendirinya. Tapi ketika ada pemeriksaan itu sangat berguna, ya, sangat dibutuhkan. Oleh karenanya kami sangat berharap untuk tahun 2022 ke bawah bagi seluruh satker itu harus menyampaikan SPM hard copy-nya, dan di tahun 2023 ini hanya satker yang belum TTE yang wajib menyampaikan hard copy-nya, hard copy SPM-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Joko atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi kedua oleh Mbak Trisnaning Tias Arum. Untuk Mbak Naning, dipersilakan. Baik Mbak Dea, terima kasih atas waktunya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak? Izin, Mbak. Jelas. Terdengar. Jelas, Mbak, jelas. Oh iya, siap-siap. Izin share screen Bapak Ibu. Apa terlihat layarnya Bapak Ibu semua? Terlihat, Mbak. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu Satker Lingkup KPPN Balikpapan, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naning, sebagai CSO KPPN Balikpapan. Di sini kita akan bersama-sama ya mensimulasikan secara teknis bagaimana perekaman dokumen pendukung supplier atau data kontrak pada modul komitmen Satker setelah ada perubahan. Jadi sudah kita ketahui sebelumnya ya Bapak Ibu bahwa selama ini dokumen pendukung untuk pendaftaran supplier, perubahan supplier, pendaftaran kontrak maupun addendum kontrak ini dikirimkan secara terpisah dari ADK-nya, yaitu melalui email adkbpp@gmail.com atau kontrak@bpp@gmail.com. Nah, sekarang Bapak Ibu Satker sudah bisa mengirimkan dokumen pendukung via Sakti, sehingga jadi satu sarana ketika mengirimkan ADK sekaligus mengirimkan dokumen pendukungnya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya akan menjelaskan dari sisi perubahannya saja ya. Jadi untuk perekaman supplier dan perekaman data kontrak tidak perlu saya jelaskan lagi karena dari sisi perekaman data supplier dan perekaman data kontrak ini tidak ada yang berubah. Lalu apa saja yang berubah? Pertama dari level operator, yaitu sudah tersedianya fitur upload dokumen pendukung supplier atau upload dokumen pendukung kontrak. Di sini yang sudah ada di kotak merah ini, itu adalah fitur terbarunya. Jadi seperti yang sebelumnya kita ketahui, ketika teman-teman KPPN meminta kelengkapan dokumen untuk supplier atau kontrak, seperti resume supplier atau karwas kontrak, pasti Bapak Ibu Satker mengirimkannya lewat email. Namun untuk sekarang sudah tidak perlu lagi ke email lagi karena Sakti sudah menyediakan fitur upload dokumen pendukung.
Baik, ini langsung kita mulai saja ya Bapak Ibu. Pertama di sini saya akan memposisikan sebagai operator yang sudah merekam supplier atau data kontrak. Jadi untuk perekaman supplier kita skip, kita langsung ke pencetakan dokumen pendukung. Nah, di sini ketika operator sudah merekam data supplier atau data kontrak, kita bisa langsung ke menu cetak. Lalu kita cetak resume supplier. Misal kita mau mendaftarkan supplier, kita cetak resume suppliernya. Di sini kita pilih supplier yang mana yang akan kita cetak. Lalu kita klik unduh. Lalu setelah itu ke menu report, lalu monitoring. Di sini kita download semua yang akan kita cetak tadi, resume suppliernya yang sudah kita pilih di menu cetak sebelumnya. Nah, untuk tambahan informasi ya Bapak Ibu, jadi untuk fitur upload dokumen pendukung ini tidak hanya terbatas pada dokumen resume supplier, resume kontrak, ataupun karwas kontrak, tetapi bisa upload dokumen lain yang dibutuhkan dan dipersyaratkan dari KPPN, seperti surat permohonan adendum kontrak, surat penonaktifan supplier, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan. Baik, setelah kita unduh tadi di menu report, kita masuk ke menu upload atau rekam. Lalu kita klik di upload dokumen pendukung supplier atau upload dokumen pendukung kontrak untuk kontrak. Nah, untuk saat ini saya akan mensimulasikan untuk bagian upload dokumen pendukung supplier. Jadi ketika sudah diklik di upload dokumen pendukung supplier, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada list supplier yang sudah direkam oleh operator sebelumnya, dan di bawahnya ini akan ada tambahan tampilan untuk upload dokumen pendukung. Nah, di bawah ini akan ada beberapa action tools, seperti ada choose, ini untuk memilih file dokumen pendukungnya, lalu ada upload, ini untuk mengupload file dokumen pendukung yang sudah dipilih sebelumnya, lalu cancel untuk membatalkan. Lalu di sebelah kanannya ada tombol lihat atau download. Ini digunakan untuk melihat atau mereview dokumen dukung yang sudah diupload. Lalu ada tombol hapus atau inaktif. Ini digunakan untuk menghapus atau menginaktifkan dokumen yang sudah diupload. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misal kita ada salah mengupload, jadi sudah terlanjur diupload, ternyata oh ini salah upload file gitu. Nah, itu kita bisa hapus dengan mengklik tombol hapus atau inaktif. Begitu. Lalu ini ada reaktivasi, ini digunakan ketika file yang sudah kita hapus atau inaktif ternyata ini benar gitu. Nah, karena sudah terlanjur dihapus, bisa kita kembalikan dengan mengklik tombol reaktivasi. Begitu. Oke, kita kembali lagi untuk tata caranya. Jadi yang pertama kita pilih dulu suppliernya di list supplier yang sudah terekam oleh operator. Kemudian setelah kita klik suppliernya, kita beralih ke jenis dokumen pendukung di paling bawah ini. Nah, ini diklik pilih, di dalam sini akan ada banyak jenis dokumen pendukung. Kalau untuk supplier sendiri, ini ada cetakan resume supplier, ada surat permintaan perubahan data supplier, ada surat permintaan penonaktifan supplier, dan surat permintaan penggabungan data supplier dan jenis lainnya. Karena kita di sini sekarang mau mendaftarkan supplier, maka kita bisa pilih yang bagian cetakan resume supplier. Kita klik, lalu kita klik choose untuk memilih file dokumen yang sudah kita download sebelumnya di menu cetak. Nah, untuk pemilihan file ini perlu diingat Bapak Ibu bahwa nama file dokumen pendukung itu tidak boleh ada spasinya.
Jadi kalau misal di downloadan tadi itu ternyata namanya ada spasinya, bisa kita rename terlebih dahulu untuk menghilangkan spasinya. Jadi misal tadi namanya ada cetak spasi resume spasi supplier, spasinya bisa kita hapus dan kita bisa ubah jadi underscore. Intinya spasinya harus hilang. Terserah mau di bagaimana namanya. Lalu kita klik open. Kemudian kita klik upload. Nah, di klik upload ini nanti akan terproses dan ketika sudah berhasil akan muncul notifikasi sukses file berhasil diupload di pojok kanan atas. Nah, ini nanti statusnya akan berubah jadi upload di sini seperti ini. Nah, setelah terupload, operator bisa mengecek kembali file yang sudah diupload ini sudah benar atau belum gitu. Ini bisa diklik dilihat atau download. Nah, pas dilihat ternyata ada yang salah upload gitu. Nah, ini bisa kita klik hapus atau inaktif. Jadi di sini statusnya masih upload, lalu kita klik hapus atau inaktif. Nanti statusnya akan menjadi inaktif. Jadi dia tidak akan terhapus dari kolom dokumen pendukung ini, tetapi dia tidak akan terbawa di PPK. Jadi ketika sudah terupload, yang terupload saja ini yang akan terkirim ke PPK. Yang inaktif tidak akan terbawa. Nah, ini untuk supplier. Ketika sudah upload berarti sudah selesai di operator. Kalau untuk dokumen pendukung kontrak ini hampir sama seperti supplier. Tampilannya juga sama, di sini ada list kontrak yang sudah direkam oleh operator, dan yang di bawahnya ada dokumen pendukung. Toolsnya juga sama, ada choose, upload, cancel, ada lihat download, hapus atau inaktif, dan reaktivasi. Ada jenis dokumen pendukung juga. Nah, apa yang membedakan? Di sini yang membedakan hanya di jenis dokumen pendukungnya. Karena ini kontrak, berarti jenis dokumen pendukungnya ini seputar kontrak juga. Nah, pilihan jenis dokumen pendukungnya ini ada beberapa, seperti ada cetakan resume kontrak, cetakan karwas kontrak, surat permintaan perubahan data kontrak, surat permintaan pembatalan data kontrak, dan lainnya. Caranya sama seperti supplier, tinggal dipilih saja kontrak mana yang akan dikirim ke PPK dan diunggah dokumen pendukungnya, lalu dipilih jenis dokumen pendukungnya, lalu klik choose. Lagi sama seperti supplier tadi dipilih dan di-upload. Gitu. Nah, setelah semua file dokumen pendukungnya terupload dan operator ini sudah mengecek kebenaran data pendukungnya, kalau ternyata ini sudah benar gitu. Kontraknya sudah direkam, datanya sudah di-upload. Nah, berarti ini sudah bisa disampaikan ke PPK bahwa semuanya sudah selesai, sudah direkam dan sudah diupload data pendukungnya. Lalu selanjutnya ini kita bisa beralih ke PPK. Setelah operator selesai mengupload, maka selanjutnya user PPK yang akan mereview dan memproses ADK-nya. Untuk di user PPK sendiri, perubahannya tidak banyak. Jadi di user PPK bisa kita langsung klik modul komitmen, lalu klik ADK, lalu klik ADK supplier interkoneksi OTP, ini untuk supplier, dan ADK kontrak interkoneksi OTP untuk kontrak. Nah, di sini misal kita pilih untuk ADK kontrak interkoneksi OTP. Jadi tampilannya hampir mirip ya seperti di operator, hanya saja di bagian data dukung, toolsnya tidak sebanyak di operator. Jadi toolsnya hanya berupa view atau download PDF. Nah, user PPK di sini bisa memilih kontrak mana yang akan direview, akan diproses sesuai dari operator yang sudah direkam yang mana, tinggal dipilih. Dipilih lalu di data dukung diklik dan di view atau download. Ini nanti akan otomatis download. Jadi PPK bisa melihat
oh ini sudah, misal ini sudah benar. Ini langsung terdownload, ternyata sudah benar isinya, dokumen pendukungnya. Berarti PPK bisa langsung klik proses di sini. Bisa langsung klik proses, lalu akan muncul kotak dialog seperti di sini untuk memasukkan OTP. Tinggal klik request OTP via WhatsApp atau email. Nanti PPK akan menerima kode OTP-nya, langsung dimasukkan saja ketika sudah menerima di kotak sini. Dimasukkan kode OTP, lalu klik proses. Nanti kalau sudah berhasil akan muncul kotak dialog seperti di sini, informasi file ADK kontrak berhasil dibuat. Lalu tinggal diklik OK, dan ini sudah menandakan bahwa ADK berhasil dibuat dan dikirimkan ke KPPN. Oke, sudah selesai prosesnya. Jadi demikian Bapak Ibu, beberapa perubahan yang ada di modul komitmen. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Dea. Baik, terima kasih Mbak Naning atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dipersilakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan mengklik tombol raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan. Mungkin ada satu penanya dari Mas Harda ya. Iya, baik, selamat pagi yang Selamat terhormat pagi. dan KPPN dan rekan kerja semua. Saya mau menanyakan satu hal Mbak, bukan menanyakan sih, kalau bisa di forward ke atas sebagai pengembang aplikasi Sakti. Jadi sebagai gambaran gini, Makodam itu kalau cetak resume supplier itu ada 4.000 halaman Mbak. Ya, jadi yang berjalan sementara ini kan kita cetak penama ya. Kalau kita mendaftarkan supplier di Makodam itu tidak sedikit, rata-rata banyak. Nah mungkin bisa di forward ke atas ke pengembang Sakti, mungkin bisa ada menu penambahan. Jadi yang cetak resume supplier itu untuk supplier yang baru saja. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya sementara ini kalau kita buka di PDF kita cari satu persatu kadang hang dan itu memakan waktu lama kita mencari satu persatu. Ya mungkin itu bisa di-forwardkan ke pengembang Sakti, jadi bisa ditampilin menu baru, memilih nama yang mau didaftarin aja, maksud saya seperti itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk Mbak Naning, boleh dijawab. Baik, Mas Harda, terima kasih masukannya. Ini nanti akan jadi catatan untuk KPPN dan semoga nanti bisa cepat terrealisasi ya itu perubahan yang terbarunya. Itu mohon ditunggu Mas Harda. Terima kasih. Baik, mungkin penanya kedua ada dari Bu Hikmah Islamiati. Silakan Bu. Siang Mbak, mau tanya, izin bertanya, itu OTP-nya sekarang nggak lewat SMS ya? Melalui email atau WhatsApp ya? Mungkin langsung dijawab aja sama Mbak Nani yang Kak. Silakan Mbak. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Mbak Hikmah. Mohon izin untuk OTP nanti selama ini terdengar ya untuk suara saya? Siap Mbak. Oh ya siap. Mohon izin untuk OTP sampai sekarang untuk dasar sistem OTP-nya masih menggunakan SMS. Namun ini sedang dilakukan pengembangan untuk mekanisme OTP. Nanti dia akan melakukan alternatif pilihan OTP lain yaitu bisa melalui email dan WhatsApp. Cuma untuk email dan WhatsApp ini posisinya masih sebagai opsi kedua. Jadi nanti misalnya ketika Bapak dan Ibu sudah mengalami kegagalan OTP ya sebanyak 3 kali, itu baru akan diarahkan melalui email atau WhatsApp. Itu.
Silakan Mbak Ikmah, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Siap Mbak, cukup. Terima kasih infonya Mbak. Siap, terima kasih. Mungkin ada penanya lagi Mbak dari Bapak atau Ibu Gigi. Izin Dipersilakan. bertanya Mbak. Oh ya, silakan Mas. Untuk itu kan tadi di-upload dulu dokumennya baru di validasi lewat PPK Mbak untuk pendaftaran kontraknya. Itu nanti mengikuti jam layanan KPPN yang sama dengan pengiriman ADK SPM atau ada misalnya ditambah gitu waktunya. Gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Mas. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Naning. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Izin maksudnya ini yang OTP-nya ya, bukan upload dokumen pendukungnya? Iya, yang OTP-nya. Tadi Oh, kalau kan ya? di-upload dulu baru di OTP kan, Mbak? Yang Iya, untuk benar. Untuk kalau yang OTP-nya sebelumnya kan ya. ya, yang sebelumnya kan bisa kita OTP duluan baru kita email berkasnya. Kalau ini Iya. kan harus upload dulu baru OTP. Dan untuk OTP-nya ini apakah jam layanannya sama dengan pengiriman OTP SPM atau ditambah untuk waktu daftar kontraknya gitu, Pak? Kalau untuk OTP tetap sesuai jam layanan KPPN, Pak. Jadi sampai jam 3 sore saja. Oh iya. Begitu. Oke, Mbak. Ada yang ditanyakan lagi, Pak? Udah. Oh, siap. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan lagi? Oh, ternyata masih ada, Mbak. Silakan, Pak, Ibu. Selamat pagi Mbak Naning, mau tanya untuk dari Ditpol Airut, mau tanya apakah kita bisa cek apakah itu udah di ACC disetujui KPPN atau belum, itu bisa dicek di aplikasi Sakti atau via mungkin dari FO yang informasikan atau kita tanya. Itu sih Mbak, karena kita kan mau tahu, oh ini udah proses atau belum ya gitu. Itu aja Mbak, makasih Mbak. Izin Pak menjawab, untuk monitoringnya ya, berarti monitoringnya ini ada di Sakti, di menu Iya. komitmen, lalu di monitoring Iya. dokumen pendukung kontrak atau monitoring dokumen pendukung supplier. Jadi di situ ada monitoringnya, bisa dicek di situ. Oke, terima kasih Mbak. Siap, sama-sama Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada ya? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan lagi? Dapat dilakukan dengan raise hand atau mengirim ke kolom chat ya, Bapak Ibu. Izin Mbak Naning, sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin kita lanjutkan saja ya. Silakan Mbak Dea. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelum menutup acara ini, marilah kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu agar dapat menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan.
Baik Bapak Ibu, sudah siap ya? Izin panitia untuk mengambilkan screenshot. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, telah sampai kita pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berhadir pada Teams pagi hari ini. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum mengisi daftar hadir, agar dapat mengisinya pada linktree/kppn Balikpapan. Dan untuk materi juga dapat diakses pada link tersebut. Dengan ini, acara sosialisasi implementasi Sakti Modul Komitmen dan Anti Korupsi telah dilaksanakan. Semoga dapat menjadi sarana untuk memudahkan Bapak Ibu dalam penggunaan modul komitmen. Dengan ini saya izin menyampaikan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, selamat bekerja. Terima kasih Pak Joko. Jauhnya dari Bulung ke Papua. Iya betul ya, uang di Balikpapan Balikpapan banyak. banyak. Di pasar, Pak. Pasar Iya. burung. Siap. Monggo izin live ya, terima kasih semuanya.